Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayuhat talaba tullab rahimani wa iyyakum jami'an. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan lanjutkan pelajaran kita yang sempat beristirahat nanti sementara waktu selama bulan Ramadan kemarin, dan kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang yaitu mukhtasar sirah atau mukhtasar sirah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu ringkasan tentang sejarah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara faedah-faedah mempelajari sejarah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dapat menteladani Rasulullah SAW dalam segala aspek kehidupan kita. Di sini kita akan mendengar bagaimana ibadah beliau, bagaimana dakwah beliau, bagaimana perjuangan beliau, bagaimana kesabaran beliau, bagaimana keberanian beliau, bagaimana kasih sayangnya beliau, dan berbagai hal tentang kehidupan beliau. Maka satu penyempurnaan dari kalimat syahadat kita bahwa kita bersaksi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala, tentu kita perlu mengerti tentang bagaimana kepribadian beliau dan bagaimana beliau mengamalkan, menyampaikan, mengajarkan, mendakwahkan ajaran agama yang mulia ini. Dan Allah Subhanahu wa taala memberitakan kita untuk menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan di dalam segala aspek kehidupan kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha yawmal akhir. Kata Allah SWT, sungguh telah ada bagi kalian pada diri Rasulullah SAW itu suri tauladan yang sangat baik bagi orang menginginkan kemuliaan Allah, keridhaan Allah SWT, dan kebahagiaan dari akhirat. Baik, kemudian kita juga dapat mengambil dalam mempelajari sirah atau sejarah kehidupan Rasulullah SAW, bagaimana para pendamping beliau yaitu para sahabat di dalam berjuang menegakkan agama yang mulia ini. Kemudian juga terdapat pelajaran bagaimana menghadapi, menyikapi berbagai kejahatan, kekejaman, kedengkian orang-orang yang di orang Islam terhadap umat Islam. Bagaimana kita menyikapinya? Ya, baik ketika umat Islam dalam keadaan kondisi lemah atau ketika umat Islam dalam kondisi keadaan kuat. Pelajaran kita pada malam ini adalah yaitu tentang al-hijratul ula ilal Habasyah. Itu tentang bagaimana kisah hijrahnya para sahabat, yaitu hijrah pertama ke negeri Habasyah. Ya, Habasyah ini hari ini mungkin disebut dengan negara Ethiopia, yang dahulu masuk bagian dari kekuasaan Abraha, dan kemudian setelah itu di masa Nabi SAW yang menjadi sebagai rajanya Najasyi, ya, Raja Najasyi. Baik, dengan semakin bertambahnya permusuhan, kekejaman, penentangan dari orang musyrikin terhadap dakwah Rasulullah SAW di Mekah, ya, terutama terhadap para sahabat Nabi yang mereka mengalami intimidasi, penyiksaan, penindasan, ya, Allah-Allahkan dan cemoohan dari orang kafir Quraisy. Hari demi hari, ya, kekejaman mereka semakin ganas, semakin bertambah. Korban dari para sahabat yang disiksa semakin bertambah. Maka di antara hikmahnya adalah Allah Subhanahu wa taala, ya, memberikan kemudahan kepada kaum muslimin untuk berhijrah ke negeri Habasyah. Di negeri Habasyah ini, yaitu menjadi raja seorang Najasyi, raja yang namanya Najasyi, yang dia beragama Nasrani, dan dia beragama Nasrani yang berakidah yang lurus, sehingga di bawah kekuasaannya
Bagi seorang raja yang adil, dia tidak menzalimi siapapun berada di wilayahnya. Berdasarkan hal itulah Rasulullah SAW memberikan izin kepada para sahabat yang tidak sanggup menghadapi penentangan, penyiksaan, perlawanan dari orang musyrikin di kota Makkah untuk berhijrah ke negeri Habasyah. Tepat pada tahun kelima kenabian, ya, atau di akhir tahun keempat kenabian, awal tahun kelima kenabian, Nabi SAW merintahkan para sahabatnya untuk berhijrah ke negeri Habasyah. Lamma ishtadda alaihimul adab wal adha, tatkala begitu semakin kerasnya azab dan gangguan terhadap mereka. Wa qala inna fiha rajulan la yuzlamun nas aw la yuzlimun nasa indahu aw la yuzlamun nas indahu. Ya, inna fiha rajulan la yuzlamun nas indahu. Karena suku negeri Habasyah itu kata Rasulullah SAW, pemimpinnya yaitu seseorang yang menegakkan keadilan. Tidak ada seorang pun manusia yang diizinkan untuk dizalimi, ya, atau mendapatkan kezaliman di sisinya. Nah, ada beberapa pelajaran kisah ini. Yang pertama adalah yaitu tentang hijrah, ya, yang mana hijrah ini ada 3 kisah. Kisah yang pertama, hijrah yang pertama ke negeri Habasyah. Kisah yang kedua, hijrah kedua ke negeri Habasyah. Yang ketiga adalah hijrah para sahabat dan Rasulullah ke Madinah. Rasulullah SAW menyebutkan dalam sabdanya, ya, la tanqati'ul hujratu hatta tanqati'at taubatu wa la tanqati'at taubatu hatta tata'a syafi maghribiha. Tidak terputusnya hijrah sampai tertutupnya pintu taubat, dan tidak ditutup pintu taubat kecuali setelah terbitnya matahari dari barat. Kemudian Allah SWT juga firman, inna ardi wasi'atun fa iyaya fa'budun. Allah, bumi ini luas, carilah tempat yang kalian boleh beribadah di tengahnya. Maka jika kaum muslimin di sebuah daerah, di sebuah negara, di sebuah wilayah mendapatkan penindasan, maka boleh berhijrah ke tempat yang lebih aman. Ya. Ini sebagai pelajaran bagi kaum muslimin dimanapun mereka berada. Mereka boleh mencari kuasa, suaka politik atau pengamanan dirinya ke negeri-negeri lain. Sebenarnya diizinkan oleh Nabi SAW, walaupun itu bukan negara Islam. Tetapi bila di negara itu diperbolehkan kaum muslimin untuk beribadah sesuai keyakinannya, maka tidak masalah. Jika tidak ada negara Islam yang tempat untuk berhijrah. Mengalami dan membaca sejarah kehidupan Rasulullah dalam berdakwah ini, maka di sini sebagian ulama berfatwa tentang kondisi kaum muslimin di Palestina, terutama ulama-ulama besar di kalangan ulama al-sunnah, Syekh bin Baz, Syekh Muhammad Shalih bin Utsaimin, Syekh Nasr al-Albani yang hidup. 3 ulama besar ini, ya, yang ketiga tidak wafat, memberikan solusi dari kondisi kaum muslimin yang ada di Palestina. Ketika mereka lemah, baik secara kekuatan politik maupun persenjataan dan juga keuangan negara mereka, mereka diperbolehkan untuk mencari tempat yang lebih aman dari tempat mereka, meskipun masih di dalam Palestina. Jika tidak ada, maka diizinkan mereka untuk mencari suaka ke negeri-negeri tetangga mereka, jika tidak ada lagi tempat yang aman di Palestina. Sempat menjadi viral bahasa orang sekarang, difitnah Syekh Nasr al-Albani dengan berbagai tuduhan oleh orang-orang ikhwan muslimin, para harakiyin, mereka-mereka yang katanya bersemangat untuk berjihad, terutama dari orang yang pro Hamas. Terus sempat mereka fitnah bahwa ini orang melimpahkan semangat jihad, kenapa kita harus melawan dan seterusnya. Para ulama dan berfatwa adalah berpedoman kepada ilmu, bukan berpedoman kepada semangat-semangat yang tidak berasal kepada ilmu. Maka oleh sebab itu, ya, karena dalam pengalaman perjuangan umat Palestina, ya, bangsa Palestina, sejak mereka mengalami penjajahan,
itu mengalami berbagai penindasan dan tidak mendapatkan keadilan dari dunia internasional. Yang mana kalau kita lihat, ya, yang dahulu PBB sebagai Dewan Keamanan PBB yang berkuasa memberikan ketenangan atau menjamin keamanan, menegakkan perdamaian, namun terhadap peristiwa Palestina mereka sangat menutup mata dan sampai hari ini. Maka dari itu para ulama bukan berarti ya membiarkan Palestina dijajah, namun kondisi baik kondisi kaum muslim secara umum maupun kondisi penduduk Palestina sendiri, mereka belum mampu untuk menghadapi kekuatan, yang mana kekuatan mereka hadapi bukan semata-mata kekuatan orang-orang Yahudi, tapi juga kekuatan-kekuatan dunia lain, termasuk negara-negara Eropa dan Amerika yang berada di belakang mereka. Jadi perang melawan Yahudi di sana bukan semata-mata menghadapi negara Israel, itu tidak. Kalau kita baca bagaimana sejarah dikuasai Palestina itu, yang pertama dia adalah dijajah oleh Inggris pertamanya. Kemudian di masa pada tahun tertentu ya, maka orang-orang Yahudi berhijrah ke Palestina, diberikan kesempatan berhijrah pindah ke Palestina. Kemudian waktu itu mati mereka seperti orang yang menumpang istilahnya. Namun ketika sampai akhir Inggris ketika itu keluar dari Palestina, mereka menyerahkan kekuatannya kepada Israel dan menyerah kepada Amerika. Dan setelah itu Amerika lah yang membela untuk tegaknya negara, termasuk orang Inggris yang membela tegaknya negara Israel di Palestina itu. Dalam peta politik kita berbicara, karena mereka orang-orang Eropa pun tidak menginginkan orang-orang Yahudi berada di sekitar negara mereka. Karena sifat orang Yahudi sebenarnya dalam sejarah kemanusiaan mereka, dalam sejarah mereka adalah orang suka berbuat keonaran, kerusakan. Ya, maka sampai Hitler mengadakan pembunuhan massal terhadap mereka. Jadi perjuangan Palestina itu bukan semata-mata perjuangan masyarakat Palestina atau melawan Israel, tapi melawan melalui kekuatan yang ada di belakang mereka. Dan seluruh negara memberikan perhatian yang luar biasa untuk perjuangan masyarakat ya penduduk Palestina yang biasa. Mulai dari Raja Arab Saudi, dari masa ke masa, ya tidak ada negara yang memiliki pengorbanan dan bantuan sebesar yang mereka berikan. Sementara orang-orang ya yang suka memfitnah mengatakan bahwa Arab Saudi tidak berjuang, Arab Saudi dan itu. Bahkan di awal perjuangan peperangan di awal tahun 60-an itu orang-orang Saudi banyak yang berjihad dan mati di sana. Persoalannya bukan mudah, termasuk kondisi yang ada di dalam Palestina itu sendiri, yaitu banyaknya kelompok-kelompok jihad yang sesama mereka pun tidak akur, karena dalam ya, sudah memiliki faksi-faksi perjuangan politik masing-masing, sehingga di situ pun sulit negara luar untuk mempersatukan mereka. Dan sebelumnya ada PLO dan seterusnya, mereka semuanya bahkan tidak sedikit juga kelompok-kelompok yang berjuang di Palestina itu mendapat dukungan dari Barat, dan bahkan ada yang bekerja sama dengan Israel sendiri, karena untuk menaklukkan kekuatan-kekuatan lain yang ada di perjuangan di Palestina. Jadi sebetulnya persoalannya bukan persoalan yang gampang, persoalannya ada persoalan yang kompleks dalam perjuangan mayat Palestina itu sendiri, terutama para pejuangnya sendiri tidak berada dalam satu barisan karena memiliki kepentingan-kepentingan politik dan kepentingan-kepentingan masing-masing. Itu yang termasuk dari mulainya adanya dulu ada kelompok PLO, ada Fatah, dan kemudian kelompok Hamas, dan seterusnya banyak lagi kelompok faksi-faksi lain di sana. Itu yang terjadi. Maka ulama melihat hal itu bukan berarti Palestina dibiarkan untuk dijajah, tetapi sementara waktu mereka boleh menghindarkan, menyelamatkan diri sambil mempersiapkan kekuatan iman dan juga kekuatan peralatan senjata untuk mereka mampu ya mengembalikan Palestina itu. Baik. Itu pelajaran. Jadi dai belajar dari sejarah. Mana yang lebih afdal? Palestina dari Makkah, kota Makkah lebih afdal. Rasulullah menyerahkan sahabat menyerahkan kota Makkah. Bukan berarti mereka menyerahkan kota Makkah kepada orang musyrikin. Bahkan Rasulullah sendiri hijrah ke Madinah, meninggal ke kota Makkah.
Bumi yang paling suci Allah SWT. Ya, tetapi karena kondisi kaum muslimin belum mampu untuk berjihad, Rasulullah SAW hijrah. Ya, baik. Apalagi ya kerusakan yang timbul dari gerakan-gerakan jihad Palestina semakin parah, bukan membawakan hasil adanya satu saat pemain Palestina ketika ada perlawanan, ada satu bumi yang kembali sejahtera saja, nggak ada satu. Setiap ada perlawanan dari kelompok jihad manapun, selalu Palestina mengalami kerusakan lebih parah setelah itu. Terakhir apa yang terjadi yaitu penghancuran Gaza secara total, dan sampai hari ini masih menjadi masalah. Dan itu semua permainan politik, permainan politik yang cukup tinggi di situ, kepentingan itu banyak, baik antar negara Arab sendiri, ya, kemudian juga antar negara-negara Eropa dan Amerika. Mereka memiliki banyak kepentingan yang memang persoalan Palestina bukan masalah yang sifatnya sangat enteng untuk dibicarakan oleh sebagian dai-dai mengatakan bersemangat, ayo berjihad dan sebagainya. Ya. Kalau untuk berjihad tidak ada yang lebih siap, orang-orang di sekitar Palestina banyak yang siap. Cuma persoalannya adalah tentang masalah mempersatukan juhud, ya, mempersiapkan biaya. Karena kalau sekarang tak sama dengan ada pula mengatakan kenapa tidak seperti waktu berjuang Indonesia dulu. Nah, Indonesia beda, lawannya beda, kondisi alamnya berbeda. Sekarang berjuang, ya, peralatan canggih-canggih tidak seperti di zaman berjuang di tahun 45. Sangat jauh beda. Ya. Kemudian di zaman perjuangan Indonesia, semua rakyat dengan segala pejuang, mereka betul-betul kompak untuk berjuang mencapai kemerdekaan bersama. Belum lahir kekuatan-kekuatan partai-partai politik yang ingin memperjuangkan faksinya sendiri. Baik, artinya di sini bahwa kita ketika belajar sejarah itu banyak sekali pelajaran-pelajaran yang kita ingin gambarkan di sini, bahwa hijrah itu adalah sesuatu yang disyariatkan dalam agama kita, bahkan ibadah. Oleh sebab itu Rasulullah SAW, ya, innama a'malu binniyat, faman kana hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Apa tujuannya berhijrah? Kalau dia demi untuk menjaga agamanya, kan dia berpahala. Hijrah itu adalah ibadah. Baik. Kemudian wa kanatil Habasyah, ya, matjar Quraisy. Jadi daerah Habasyah ini adalah tempat juga perdagangan orang kafir Quraisy. Ya, berdagang naik kapal dari Jeddah dan seterusnya, mereka juga melayar ke sana karena juga wilayah Habasyah ini berbatasan secara laut, ya, dekat dengan Saudi Arabia atau yang dahulu disebut dengan Hijaz. Maka negeri Habasyah ini tempat, ya, medan perdagangan orang kafir Quraisy. Wa kana alu hadhihi hijratul ula, ya, kaum muslimin yang kelompok hijrah pertama ke Habasyah ini, itu jumlah mereka sekitar 12 orang laki-laki, wa arba'un niswah, dan 4 orang wanita. 12 orang laki-laki, 4 orang wanita. Wa kana wala man hadar ilaiha Utsman bin Affan. Di antara sahabat besar yang terkemuka, sahabat senior yang pertama hijrah ke Habasyah itu adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu bersama istrinya Ruqayyah binti Rasulullah sallallahu alaihi wa satara qaumun islamahum. Dan sesampai mereka di sana, mereka menyembunyikan keislaman mereka. Berdasarkan sumber-sumber kitab sejarah lain yang membahas masalah ini, bahwa kaum muslimin waktu itu keluar di malam hari. Ada yang jalan kaki dari Mekah, ya, ada yang juga naik onta dan atau tunggangan ke pinggir tempat berhentinya kapal perdagangan. Disebutkan, ya, nama pelabuhan kapalnya itu Syuaibah, Janub Jeddah. Janub itu apa? Adalah selatan Jeddah, bagian selatan.
Jadi Jeddah itu sudah lama ada Mina di sana atau pelabuhan kapal, armada kapal di situ. Wa kana min qadarillah annahum wajadu safinataini. Pas mereka nyampai di pelabuhan itu, menemukan dua kapal perdagang yang akan berangkat ke Habasyah. Ya, kalau takdirkan mereka mendapatkan dua kapal yang akan berangkat ke negeri Habasyah. Mereka naik. Tak kala orang kafir Quraisy mengetahui mereka keluar, mereka marah dan berusaha untuk menghambat upaya hijrah tersebut. Wa asra'u fi atharihim hatta yalqu alaihim uqab. Mereka kejar demi menangkap sahabat-sahabat dalam hijrah itu. Wa yardu ila Makkah. Mereka ingin kembalikan menyiksa mereka untuk Makkah. Ya, untuk ingin menyiksa mereka. Tetapi kaum muslimin terlebih dahulu lebih cepat sampai dan berlayar, telah berangkat kapal tadi. Tidak mereka dapati kaum muslimin yang berhijrah tadi. Dia berjumlah 12 orang dan 4 orang rem. Baik. Karena Imam Muslim meriwayatkan di sini. Baik. Di antara para sahabat yang hijrah di Habasyah itu adalah Zubair, Abdurrahman bin Awam, Abdurrahman bin Auf, wa Ibnu Mas'ud, wa Abu Salamah wa imra'atihi. Jadi Zubair bin Awam, ya Utsman, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Ibnu Mas'ud. Kemudian Abu Salamah dan istrinya Ummu Salamah. Kharaju mutasawwilina sirran. Mereka sembunyi-sembunyi keluar. Ya, wafaqallahu lahum sa'atan usulihim ila sahil. Allah memberikan taufik kepada mereka. Kemudian ketika mereka sampai di pantai di pelabuhan kapal itu, mereka menemui buah kapal milik pedagang yang akan berangkat ke Habasyah. Maka mereka diangkut ke Habasyah. Wa kharaja Quraisy fi asarihim. Orang kafir Quraisy ikut di belakang mereka mengejar sampai mereka ke pinggir laut. Falam yudriku minhum ahadan, namun tidak dapat menemui siapapun. Wa kana khuruj fi Rajab, itu mereka keluar pada bulan Rajab berangkat ke negeri Habasyah. Dan di sana mereka tinggal selama bulan Sya'ban dan Ramadan. Mereka Rajab, kemudian Sya'ban, Ramadan. Kemudian di bulan Syawal mereka balik ke Mekah. Nah, ini ada namanya kisah Al-Gharanik. Kisah Al-Gharanik ini diteliti oleh Syekh Nasir Al-Albani dengan sanad yang dhaif, dan ada yang menghasankan juga ulama di sini karena saat turunnya surat An-Najm itu kisah sujudnya orang kafir Quraisy, sehingga sampailah berita itu ke Habasyah. Para sahabat mengira yang sudah berhijrah dari Habasyah ini bahwa orang kafir Quraisy sudah para masuk Islam. Akhirnya mereka kembali ke Mekah. Namun sesampai di Mekah rupanya berita itu adalah berita bohong. Mereka sujud pas ketika dan mendengar ayat surat An-Najm tadi. Tapi bukan berarti mereka masuk ke syariat Islam. Namun informasi yang sampai ke mereka, para sahabat ini mendengar orang kafir Quraisy sudah pada masuk Islam. Akhirnya mereka kembali gara-gara informasi itu. Summa ila Makkah fi Syawal. Mereka kembali di bulan Syawal. Berarti mereka di sana hampir 3 bulan ya, dari Rajab, Sya'ban, Ramadan, kemudian Syawal. Lamma balaghahu, tak sampai mereka bahwa Quraisy safu Rasulullah SAW wa kafu anhu, bahwa orang kafir Quraisy yaitu tidak lagi menentang dakwah Rasulullah SAW, dan mereka berhenti dari mengganggu Rasulullah SAW. Sebabnya apa? Bahwa Rasulullah SAW membaca surat An-Najm. Surat An-Najm. Falamma balagha, tatkala sampai pada ayat afara'aitum Lata wal Uzza wa manata tsalatsal ukhra, ya, di mana Allah di sini menjelaskan, apakah engkau kalian melihat Lata dan Uzza? Lata adalah salah satu nama patung yang sembah oleh orang-orang kafir Quraisy. Lata artinya ada 2 pengertian disebutkan oleh para ulama.
Ada yang mengatakan Lata itu adalah laki-laki yang sangat pemurah, dermawan. Ketika musim haji, dia membuat adonan roti, ya, yalutus sarid, korma dicampur tepung, kemudian dibagi-bagikan roti itu kepada para tamu Allah yang datang. Setelah dia meninggal, maka orang-orang kafir Quraisy mengenang jasanya. Lalu dibuatlah patungnya dan dia dianggap orang yang soleh, lalu dijadikan sebagai untuk bertawassul di dalam doa-doa mereka. Tawassul yang syirik, bukan tawassul yang syar'i. Jadi mereka meminta-minta kepada Lata ini sebagai orang soleh menurut mereka yang menyampaikan permintaan mereka kepada Allah. Ada mengatakan dia adalah satu batu putih yang ada di Taif. Uzza adalah, ada menyebutkan dia adalah pohon yang besar yang sempat dipotong oleh Khalid bin Walid. Sebetulnya pohon besar itu dihuni oleh jin yang besar, ya. Setiap orang datang ke sana dia memberikan suara-suara dan sebagainya. Taib wa Manah, kemudian juga Tuhan mereka juga disebut Manah, Al-Manah. Kemudian lalu syaitan melemparkan ke dalam pendengaran orang-orang musyrikin. Nah, Rasulullah baca ayat nama-nama Tuhan mereka. Afara'aitum Allata wal Uzza wa Manata tsiratan ukhra. Apakah ada di saat Rasulullah tanya Isra Mi'raj itu? Tidak ada terlihat. Maka kau melihat Lata dan Uzza, tuhan-tuhan yang masuk di sebuah musyrikin ada. Ini istifham ingkari. Lalu syaitan menumpahkan bisikan ke dalam pendengar orang musyrikin, tilka gharanil ula, ya, tilka gharanil ula. Itulah tuhan-tuhan yang mereka pertuhankan, diagungkan. Wa inna syafa'atahunna turtaja. Sungguh syafaat mereka sangat diharapkan. Lalu orang musyrikin, ada yang mengatakan bahwa ini dibaca oleh Rasulullah SAW, ada yang mengatakan ini adalah pendengaran saja dari orang musyrikin. Baik. Ketika itu mata qara alihatana bi khairin qabla al-yawm. Jadi orang musyrikin ketika mendengar tuhan-tuhan mereka disebut, mereka mengagumi hal itu. Oh, sebelum ini dia enggak pernah menyebut tuhan-tuhan kita dengan sebutan yang baik. Kok kali ini dia sebut? Wa qad alimna anna Allah yakhluqu wa yarzuqu wa yuhyi wa yumiit. Dan mereka mengetahui, mereka yakin yang memberi mereka, yang menciptakan mereka rezeki, menghidup mematikan mereka. Tetapi alasan mereka mengambil sesembahan selain Allah itu apa? Untuk meminta syafaat. Jadi mereka minta syafaat. Menurut mereka, berhala-berhala orang-orang soleh yang mereka apakan itu adalah memiliki syafaat di sisi Allah. Lalu mereka minta syafaat kepada orang-orang soleh mereka. Maka Allah sebutkan dalam firman-Nya, wa yaquluna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaqulun haula'i syafa'una 'inda Allah. Mereka menyembah sesuatu dari selain Allah yang tidak dapat memberikan syafaat, tidak pula dan yang tidak memberi mudarat, tidak pula manfaat. Lalu mereka mengatakan bahwa orang-orang soleh mereka pertuhankan itu, ya, ini asalnya yang mereka agung-agungkan atau tuhan-tuhan yang mereka sebutkan itu dapat memberikan syafaat. Ya, wa yaquluna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaqulun haula'i syafa'una 'inda Allah. Ini Allah katakan bahwa perbuatan mereka ini adalah perbuatan yang syirik ketika mereka meminta syafaat kepada tuhan-tuhan mereka tersebut. Maka orang musyrik mengatakan, kita tahu yang menciptakan kita Allah, merizki Allah, menghidup mematikan Allah. Jadi di mana letak syiriknya orang musyrikin itu? Bukan mereka meyakini bahwa berhala-berhala yang mereka sembah, yang mereka minta, yang mereka syafaatnya itu sebagai pencipta dan pemberi rezeki atau menghidup mematikan. Tapi keyakinan mereka adalah dapat memberikan syafaat. Sesuai dengan ayat kita bacakan tadi. Kemudian kalau kita lihat firman Allah SWT, maka mereka meyakini bahwa berhala itu yang menciptakan mereka, menurunkan hujan, memberi rezeki, menghidup mematikan. Maka Allah SWT dalam firman-Nya, wa la in sa'altahum man khalaqahum la yaqulun Allah. Jika engkau bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan mereka, mereka jawab Allah. Wa la in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulun Allah. Jika engkau bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan itu, mereka jawab Allah. Di mana letak mereka buat syirik? Padahal mereka yakin Allah menciptakan mereka. Adalah dari sisi ibadah mereka. Maka oleh itu semua para nabi
datang mengajak umat mereka untuk mengesahkan Allah dalam sisi ibadah. Apa bentuk ibadah yang mereka syirik dalamnya? Di antaranya bertawasul dengan orang telah mati, meminta syafaat orang telah mati. Kemudian juga di antara mereka adalah meyakini bahwa orang-orang telah mati dapat memberikan manfaat dan mudarat kepada mereka. Namun mereka, saat mereka dalam kondisi kesulitan, mereka yakin berhala-berhala yang mereka persekutukan dengan Allah itu tidak dapat membantu mereka. Maka Allah kisahkan dalam firman-Nya, fa idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahu din falamma najam ila al-barri idza musyrikun. Tatkala mereka berada di atas bahtera dan kapal, mereka berdoa kepada Allah dengan penuh ikhlas. Tatkala mereka diselamatkan Allah ke daratan, mereka kembali berbuat syirik. Jadi sisi kesyirikan mereka apa? Meminta dan memohon kepada selain Allah, kepada wali-wali mereka telah mati, orang-orang soleh yang mereka telah mati. Baik, falamma balagha sajadah. Di akhir surat Najm itu adalah tentang sujud. Maka mereka ikut sujud. Maka sujud pula orang muslimun dan kaum musyrikin saat itu secara keseluruhan. Kecuali seorang syekh atau orang tua dari orang Quraisy yang dia tidak bisa sujud, dia ambil tanah lalu dilengketkan di keningnya. Bagaimana supaya dia dianggap sebagai sujud? Rafa'a ila jabhati kafan min hasa. Segenggam pasir atau batu kerikil, ya, lalu dia sujud ini. Wa qala yakfini hada, lalu dia katakan cukup ini, ya, untuk dia menunjukkan bahwa dia ikut sujud. Fa hadzal Nabi sallallahu alaihi wasallam husnan syadidan. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kisah ini riwayatnya sebagian mendhaifkan kisah Gharib ini. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa sedih. Ya, di sini Syekh menukil dari ulama lain tentunya tentang kisah ini. Wa khafa min Allah khaufan 'aziman. Lalu Rasulullah SAW takut kepada Allah dengan sangat luar biasa. Lalu Allah menurunkan firman-Nya, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin." Tidak kami mengutus seorang rasul sebelum engkau. Wala nabi, dan tidak pula nabi, illa idza tamanna alqa syaitan fi umniyati, kecuali apabila mereka memikirkan sesuatu, merenungkan sesuatu tentang dunia, atau tamanna, bercita-cita ingin sesuatu, syaitan memasukkan suatu bisikan ke dalam pikirannya itu. Fasaqallahu ma yulqi syaitan summa yahkumullahu ayati. Tapi Allah menghapus apa yang dibisikkan oleh syaitan kepada Nabi, ya, yang tadi dibisikkan itu, ya, kemudian Allah menetapkan ayat-ayatnya. Maka di sini ada perbedaan para ulama, kita katakan yang mendhaifkan kisah ini adalah alasannya. Kalau seandainya syaitan bisa bisikkan sesuatu kepada Nabi SAW, tentu diragukan kebenaran wahyu. Nah, itu alasan mereka. Tentu diragukan. Sedangkan Rasulullah SAW adalah maksum dalam menyampaikan wahyu. Ulama yang menghasankan kisah ini, walaupun demikian, Allah menunjukkan bagaimana pengaruh syaitan itu tidak ada pengaruh kepada wahyu disampaikan oleh Nabi. Kenapa? Karena di dalam ayat disebutkan, "Tsumma yuhkimullahu ayati." Allah hapus apa yang dibisikkan syaitan, ya, lalu Allah tetapkan ayat walaupun ada masuk bisikan syaitan tapi tidak tercampur dengan wahyu. Kenapa? Karena Allah menghapuskan apa yang datang dari syaitan itu, dan Allah tetapkan ayat Bagaimanapun baik yang mensahihkan ataupun yang mendhaifkan kisah ini, semuanya kesimpulannya adalah, kalaupun yang mengatakan kisah ini sahih, karena ayat menyebutkan Allah telah menghapus apa yang dibisikkan oleh syaitan. Yang tidak mensahihkan karena akan ada tuduhan bahwa di antara wahyu sampai Rasul ada yang dicampur oleh bisikan syaitan. Tidak. Kenapa? Karena mereka mengatakan ini tidak kisahnya tidak. Kalau yang mensahihkan alasannya jelas dalam ayat Allah sebutkan Allah menghapus apa yang dibisikkan syaitan, lalu Allah menyebutkan ayat-ayatnya. Tak kala Nabi SAW terus berdakwah, mereka kembali setelah itu menyakiti kaum muslimin. Bahkan semakin keras ancaman dan siksaan mereka terhadap orang-orang yang masuk Islam. Maka itulah kisah Hijrah Habasyah yang kedua. Hijrah Habasyah yang masuk itu belum? Baik. Fadhol, insyaallah pertemuan yang akan datang kita akan bahas tentang kisah Hijrah ke negeri Habasyah yang kedua.
Barakallahu fikum wallahu a'lam bishawab. Allah